Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita. Yang amin lebih besar dari sini. Yang di sini ada sukacita. Ada. Amin. Firman Tuhan ini mengingatkan saya kepada satu lagu pop rohani yang sangat populer, Bapak Tanono. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur sonde babung Bapak Noel. Hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang sonde menghasilkan. Itu lagu dia pun lanjutan begitu. Kalau beta lanjut lagi bisa kasih kalah Hosana. Tentunya bahwa ini merupakan sebuah nyanyian ratapan Nabi Habakuk. Tetapi di dalamnya berisikan sukacita Bapak Nathan. Sekalipun pohon ara sonde babuah, hasil mengecewakan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tetapi diakhiri dengan aku akan beria-ria di dalam Allahku yang menyelamatkan aku. Amin ko. Bapak mama saudara orang beriman, katong semua pasti pernah menangis karena suatu masalah, persoalan yang menekani hidup. Benar? Yang masih bujang dong itu dompung tangisan berbeda. Ibu Petro berbeda. Menangis karena sonde bisa move on. Menangis karena ditinggal kekasih. Menangis karena kok dia son mau deng B, tapi dia lebih memilih. Ada banyak tangisan orang muda yang jadi tanda tanya. Tetapi tentunya bahwa karena beban hidup, persoalan, tantangan teramat berat, orang bisa juga sambil berdoa, sambil menangis mas kekeduk. Yang tadi beta bilang yang pertama itu. Kenapa harus dia? Dia menangis sambil dia berdoa. Dan ketong sende tahu dia pun doa bilang apa? Air mata ingus campur jadi satu. Muka balemo sonada model. Tetapi itu dia menunjukkan ekspresinya. Ketika dia berhadapan dengan Tuhan karena berjumpa dengan tantangan, persoalan dan tekanan teramat berat. Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa terlalu lama? Mengapa harus saya? Mengapa ini beban sonde habis-habis? Kalau yang berdoa dengan penuh beban itu biasanya ada di mama-mama. Beban karena unu, teme, nokam, nok, masih dan seterusnya. Kalau bapak-bapak tidak dipun doanya, pas dia tepat di doa tajam, tunggu jam makan, itu doa menyenangkan. Tapi kalau mama-mama dia mulai urut satu-satu. Amin kok mama Tanono. Bapak, itu ekspresi beban. Pulang dan renungkan. Selagi katong hidup di dunia, tiap-tiap orang pasti akan berjumpa pada titik di mana kita akan berjumpa dengan masa sukar, masa sulit, masa penuh dengan tekanan. Tidak ada kehidupan yang mudah dan gampang. Dan itu benar. Masa sukar adalah masa yang tidak disukai oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Ada yang suka mamanya, suka yang itu, itbabunu mati. Kalau yang sukar itu orang sudah akan mau. Kalau yang penuh dengan tekanan itu orang sudah akan mau. Yang penuh dengan kesukaran itu orang
sonde akan mau. Siapapun dia, pendeta juga demikian. Dia hanya omong manis tadi ini bibir supaya orang lain senang. Tapi kalau berjumpa dengan itu, Tuhan minta ampun. Bapak mama saudara orang beriman, masa sukar itu ada dalam berbagai bentuk dan wujud. Di antaranya sakit, kecewa, gagal, peperangan, kelaparan, masalah bertubi-tubi, tekanan karena kondisi ekonomi, perlakuan yang tidak adil yang terjadi di dalam dirinya atau yang ada di luar dirinya. Yang terjadi tidak adil dalam diri itu bisa juga dalam rumah tangga. Bapak-bapak itu selalu berikan ketidakadilan. Kalau makan itu, walaupun bukan masa bertumbuh, dia akan komentar. Ingat, bapak pun yang paha dengan dada Jadi mama dari tahun ke tahun itu ingat yang mama suka si pisah di rantang biru itu bapak punya paha dengan dada. Yang sementara dalam masa bertumbuh yang anak-anak dia kasih tinggal hati saja. Hati ayam. Dia bilang yang hati itu adik punya Walaupun sebentar adik sonde suka. Ketidakadilan terjadi. Padahal sebenarnya mungkin itu anak kepingin yang bapak pun dada yang isi. Atau paha yang isi. Saat minum susu bapak-bapak minta untuk harus di dalam kecil. Walaupun dia pun anak dalam masa bertumbuh cukup di gelas kecil. Jangan banyak-banyak nanti adik mencret. Kekerasan dalam rumah tangga itu ketidakadilan buat tekanan untuk mama-mama. Dari pagi dia sudah frui karena sudah sempat sisir rambut. Mulai lihat dari tungku komfor sampai dengan bagian depan. Sudah sempat sisir rambut. Tapi begitu pun bapak punya tuntutan berbeda dan anak-anak juga demikian. Ketidakadilan. Bahkan ketidakadilan itu terjadi sampai dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sufa Feduk son jelas kemudian sebentar tersalah sedikit. Kemuhin. Atau sedikit-sedikit pulang. Fine. Karena mama-mama yang pintar dia bilang pulangkan saja Deb. Tapi mama-mama di Miok sonde ada yang berani. Lu berani lu sonde pulang datang lagi. Pulang datang dia suganti baru. Amin bapak-bapak. Itu membuat orang tertekan. Tetapi tidak jarang juga buat dalam rumah tangga. Ada mama-mama juga yang buat dipung bapak-bapak tertekan. Papa mama saudara orang beriman. Tentunya bahwa sekali lagi ketika kita masih hidup di bawah kolong langit ini, kita tidak akan bisa terhindar dari masalah persoalan kesukaran hidup dan ujian iman. Tentunya bahwa semua hal itu membuat orang tidak menyukai yang namanya kesukaran hidup. Dan itu benar. Karena akan membuat orang mengalami tekanan, terganggu, kehilangan semangat untuk hidup, dan kehilangan motivasi untuk berkembang dalam hidup. Ada orang-orang tertentu yang akan kuat dan tegar bertahan walau badai menghadang. Dia pun lagu dia copot-copot, ini artis dong pun lagu kok kasih kuat batin. Tenanglah hai jiwaku, pemazmur bilang. Dia akan kuat dan tegar bertahan untuk melewati kancah pergumulan itu. Tetapi tentunya ada orang-orang tertentu yang akan tenggelam, larut dan terhanyut, serta berputus asa dalam pengharapan. Bahkan tidak jarang bahwa ada orang yang mengambil keputusan fatal. Lebih baik mati sedu. Amin. Dongson berani yang beta bilang mati sedu. Kalau bilang amin justru sekarang beta bilang mari toh. Itu jadi soal. Banyak orang mengambil keputusan fatal ketika dia berhadapan dengan tekanan hidup. Bahkan menghabisi dirinya sendiri karena terlalu berat untuk dilihat, apalagi dipikul menjadi bagian kehidupan.
Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa Nabi Habakuk ada pada titik pergumulan itu bersama dengan bangsa Israel. Habakuk adalah seorang nabi yang berhadapan dengan pergumulan besar bangsa Israel. Ketika dia ada pada masa hidupnya, Habakuk melihat pengalaman umat Tuhan yang tercatat bahwa mereka mengalami penindasan dari bangsa Asyur dan Babel. Bahkan mereka mengalami penderitaan yang teramat menyakitkan. Mereka sudah ditindas tetapi juga harus membayar upeti kepada Babel. Ditindas oleh bangsa Asyur dan Babel. Apabila mereka tidak melakukan kewajiban membayar upeti, maka Nebukadnezar raja ketika itu akan menyerang, mengepung Yerusalem, akan membakar bait suci, membinasakan seluruh kota, bahkan menawan Yerusalem. Sudah dijatuh tertimpa tangga pula. Sudah ditindas, dirampas kebebasan dan kemerdekaan, ditindas kemerdekaan imannya. Tetapi di sana juga harus dituntut untuk membayar upeti. Artinya bahwa kotong ada, kosonde ada, kambing domba ada, barana ada, susu dan seterusnya atau sonde, pohon anggur berbuah atau sonde, menghasilkan ladang-ladang menghasilkan atau sonde, upeti tetap bayar. Upeti itu sama dengan pajak, tapi dia double. Nah kalau double itu jadi soal Bapak Mama. Itu kalau mama pun pikiran nanti sampai di minyak goreng pun harga. Awi, ini mau sabun, mau odol, semua bertiba-tiba minyak goreng dia naik turun. Cukup saja Yesus yang naik dan kemudian turun. Jangan minyak goreng juga naik turun. Suatu tekanan teramat berat. Nabi Habakuk melihat benar suatu ketidakadilan terjadi di sana. Habakuk menyadari bahwa tidak ada kekuatan untuk menghadapi pergumulan itu selain dia berpaling kepada Tuhan yang hidup. Karena itu Bapak Saudara, Nabi Habakuk bertanya dalam hatinya, mengapa Allah membiarkan orang jahat menindas umat Allah? Mengapa? Kotong ada juga di posisi yang demikian. Kalau kotong berhadapan dengan begitu banyak persoalan dan tantangan, yang muncul pertama bukan berdoa. Yang muncul pertama kotong tanya Tuhan kenapa? Amin. Kotong sudah akan berdoa. Yang kotong tanya pertama Tuhan kenapa? Kenapa harus beta yang alami? Kenapa ini pergumulan terlalu berat? Kenapa Tuhan mengizinkan? Kenapa orang lain sonde? Yang muncul pertama dalam benak kita adalah pertanyaan. Mungkin saja dalam hal itu kita akan mempersalahkan Tuhan dengan cara kita. Habakuk ada dalam posisi yang demikian Bapak Mama. Tetapi dia kembali menyadari dan berpaling kepada Tuhan. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, Habakuk melihat bahwa Tuhan ada belas kasihan. Dia berpaling kepada Tuhan. Pada ayat yang kedua dia melihat bahwa ingat akan kasih sayang. Dia melihat bahwa hanya pada Tuhan ada belas kasihan. Tetapi dalam hal itu juga Habakuk melihat benar ada begitu banyak rentetan keajaiban yang Tuhan buat atas Israel. Kalau kita baca ini bagian firman Tuhan tadi ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-15. Terlalu sangat luar biasa. Dalam keadaan terjepit dan terhimpit sekalipun Allah menunjukkan kasih kuasa yang maha hebat atas Israel. Habakuk merincikan satu persatu. Dia sambil mengingat kebaikan Tuhan, mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan atas Israel. Karena itu Habakuk merenungkan dengan benar Bapak Mama Saudara. Dalam hal ini dia bukan hanya merenungkan tetapi dia meresponi. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan kerasukan senggal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tangan akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami.
Habakuk melihat dengan cara yang begitu luar biasa. Dia melihat bahwa Tuhan begitu hebat. Karena itu Bapak Mama Saudara orang beriman, Habakuk berdoa kepada Tuhan sebagai suatu tanda pengharapan bagi bangsa Israel. Habakuk benar-benar membiarkan Tuhan mengendalikan semua situasi yang terjadi atas Israel. Habakuk membiarkan, memberikan keleluasaan kepada Tuhan, memberikan sepenuhnya kepada Tuhan tanpa intervensi. Kalau kotong sonde, begitu berdoa habis, tapi kotong pun berdoa nanti di akhir. Kotong bukan bilang jadilah menurut kehendakmu. Kotong pun beda Tuhan. Tapi kalau bisa Tuhan, kotong pun kata tapi itu akan banyak dalam kotong pun doa. Amin. Tapi kalau boleh Tuhan, tapi Tuhan, Habakuk tidak mengintervensi Tuhan. Habakuk memberikan seluas-luasnya kepada Tuhan untuk mengendalikan situasi atas Israel. Karena itu dalam doa Nabi Habakuk yang pertama Bapak Mama Saudara orang beriman, ia memohon pengampunan dan belas kasihan dari Allah. Memohon belas kasihan dan pengampunan dulu. Kalau kotong sonde, Tuhan ku beta bikin ini Tuhan. Tuhan yang itu tuh beta Tuhan. Tuhan. Semua kotong kasih maju kotong dulu. Tanpa kotong duduk dan kemudian berefleksi diri. Tuhan yang mungkin ini cobaan datang ini Tuhan. Karena beta begini Tuhan. Mungkin karena begini Tuhan. Atau in meto bilang Keti. Tahu diri dulu, sadar diri dulu. Dia mengharapkan belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Bukan kemudian bangun kas tunjuk. Beta Tuhan, beta subikin ini Tuhan, subikin itu Tuhan. Apalah yang kurang Tuhan? Itu jadi soal. Kita lupa untuk kemudian mengoreksi diri kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, kotong lupakan hal ini. Tentunya bahwa Habakuk mengawali, Tuhan ampuni kami Tuhan. Karena mungkin bangsa Israel sudah berdosa dengan Tuhan. Maka kotong ada di ini situasi. Kita menyadari benar-benar siapa diri kita. Supaya di dalam kesadaran itu belas kasihan Allah turun atas kita. Itu hal yang pertama. Mohon ampun dan minta belas kasihan Tuhan. Bukan kas tunjuk kotong pun jago dengan Tuhan. Yang kedua, minta maaf Bapak Mama. Kalau haut agak lama kasih tahu ber-18 menit. Yang kedua, dalam doanya Habakuk tidak hanya penuh dengan pengeluhan toh. Kita itu biasa kalau berdoa kita yang kesta Tuhan pengeluhan. Toh. Benar? Amin. Pendeta-pendeta juga gitu. Apalagi kalau dia masuk dalam mimbar itu Bapak Mama mengeluh toh. Dia pernah kasih tahu yang enak-enak. Dalam doa Habakuk tidak hanya penuh dengan pengeluhan toh. Tetapi diakhirinya dengan suatu rasa sukacita yang meluap-luap. Sebagai suatu tanda pengharapan yang besar. Pada bagian ayat yang ke-18 dari firman Tuhan ini. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bukan hanya mengeluh toh. Tetapi ya kasih tunjuk sukacita sedikit. Menangis di dalam. Apa yang muda-muda dong? Menangis di dalam tertawa. Apa ngapa saudara? Dan inilah yang menjadi rahasia sukacita bagi Habakuk. Ini yang menjadi rahasia sukacita bagi Habakuk. Rahasia sukacitanya ada di sini. Berhadapan dengan pergumulan atas bangsa Israel yang begitu berat. Ketika Tuhan memperhadapkan itu baginya, dia tidak melihat itu sebagai suatu pengeluhan yang harus dikeluhkan kepada Tuhan.
Tetapi dengan imannya dia melihat bahwa Tuhan punya rencana, rancangan yang besar atas Israel. Maka dia mengizinkan ini terjadi. Jarang orang melihat bahwa kalau dia susah, dia bilang ini rencana Tuhan. Pasti Tuhan siap yang baik di belakang. Jarang Bapak Mama. Hanya orang-orang beriman yang akan omong begitu. Tuhan merancangkan yang baik di belakang. Bapak Mama Saudara, inilah rahasia Habakuk. Rahasia sukacitanya. Di dalam keadaan penuh tekanan. Terpuruk sekalipun, tetapi dalam hal itu dia benar-benar melihat dengan sukacita. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ada yang bisa begitu? Bayar tambah justru dia bisa Bapak Mama. Beta sengaja lihat pi menona-nona muda dong. Ada yang bisa begitu dong, hanya bilang, hei berat. Apalagi kalau kau tanya di Bapak Noel, itu pasti lebih berat. Usunu. Hal yang kedua, rahasia Habakuk adalah sukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga, Bapak Mama Saudara orang beriman, Habakuk berdoa dengan penuh percaya. Berdoa dengan penuh percaya, berdoa dengan iman, jangan berdoa dengan penuh keraguan-raguan. Tuhan, beta percaya Tuhan. Tapi begitu dia mundur, weh nanti jadi kosong deh. Iya. Kita berdoa dengan Tuhan dengan penuh percaya, dengan iman. Ada orang yang dia berdoa, tetapi kemudian imannya tidak akan membuat dia untuk mengalami mujizat Tuhan karena dia sudah percaya. Berdoa dengan percaya. Tuhan tidak akan jawab dalam waktu yang cepat, tetapi tentunya apa yang menjadi jawaban Tuhan itu tepat dan tidak pernah keliru. Amin. Mau 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 10 tahun lewat sekalipun, dia akan buat perkara besar yang kemudian kita melihat dan tercengang-cengang. Itu kebenaran. Itu kebenaran. Berdoa dengan percaya. Walaupun saat itu kita berdoa dan kita tidak melihat, tetapi percaya. Percaya. Dia akan buat dan tepat pada waktunya. Habakuk tentunya sungguh percaya bahwa Allah penyelamat yang sejati. Apa yang dirancangkannya tidak pernah keliru. Apa yang ditetapkannya pasti. Apa yang dibuatnya akan membuat orang tercengang-cengang. Habakuk tercengang-cengang Bapak Mama. Karena itu dia bilang, ketika aku mendengar, gemetarlah hatiku, menggigilah bibir-bibirku. Orang melihat dan tercengang-cengang. Berdoa dengan percaya. Kesaksian jemaat Immanuel Mio. 10 tahun saya ditempatkan di sini jadi pendeta. 2013 kotong 2017 kotong minggu mulia untuk peletakan batu pertama gereja. Berawal dari 500 rupiah yang Bapak Mama punya. Dari doa di tiap-tiap ruang doa. Kita berdoa dengan tidak ada apa-apa. Itu Bapak Mama punya iman yang hebat. Kotong berdoa dengan tidak ada apa-apa. Tetapi kita berdoa dengan percaya. Karena kalau kotong mau bilang 500, mungkin 20 tahun, 30 tahun, baru ini gereja bisa berdiri. Tuhan punya rancangan yang hebat karena kita berdoa dengan iman dan percaya. Kalau hari ini kita gereja kemudian kita melihat sampai ke langit, itu pertanda Tuhan terlalu luar biasa. Dan itu ada dalam kuasa doa tiap-tiap orang. Ada dalam kuasa doa. Jangan sampai kau bilang hanya pendeta yang berdoa. Kita tidak tahu orang pun rahasia berdoa. Mungkin saja dia di kamar kecil jadi berdoa, Tuhan, beta berdoa untuk gereja Immanuel Mio. Mungkin saja di atas kendaraan dia bilang, Tuhan, beta berdoa, Tuhan, kalau bisa itu gereja bisa dibangun sampai selesai. Mungkin saja ketika dia ada di dia pun sawah, di dia pun kebun, ada dengan dia pun ternak, dia berdoa Tuhan. Dan itu doa dengan iman dan percaya. Karena itu tidak ada orang yang populer bilang, kok beta yang berdoa. Baru itu gereja jadi.
Baru itu gereja bisa begini dan begitu. Habakuk dengan iman dan percaya. Hari ini kita belajar iman Habakuk yang begitu luar biasa. Dan iman itu ada dalam kesukaran dan penderitaan. Dibentuk dalam tekanan hidup. Bukan dalam keadaan di atas angin. Bukan keadaan ketika ada di tempat yang enak. Bukan dalam keadaan ketika kita menikmati segala sesuatu ada. Tetapi iman itu dibentuk ketika kita ada di dalam kancah pergumulan yang hebat. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu pengalaman Israel dan Nabi Habakuk. Menjadi pembelajaran berharga bagi kita dalam pergumulan iman. Baik itu pergumulan iman secara pribadi, pergumulan iman dalam persekutuan berjemaat, pergumulan iman dalam pelayanan, pergumulan iman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Tanpa disadari kita ada dalam tekanan-tekanan teritorial atau tekanan-tekanan budaya. Budaya karena kotong hidup di tengah-tengah situasi yang begini, yang begitu. Tetapi kita percaya apa yang menjadi pengalaman Nabi Habakuk dan juga bangsa Israel itu menjadi pengalaman berharga bagi kita hari ini. Ada 3 hal saja Bapak Mama yang saya mau bagikan. Belajar dari kisah Nabi Habakuk dalam doanya dengan Tuhan. Belajar dari kehidupan bangsa Israel yang ada di tengah-tengah kancah pergumulan ketika itu. Yang pertama, ingat bahwa penderitaan akan tetap menjadi bagian hidup tiap-tiap orang. Sudah ada orang yang hidup tanpa penderitaan. Karena itu jangan menghindar, jangan lari dan jangan kecewa. Karena itu harus ada. Suka duka Tuhan pakai untuk kotong pun kebaikan. Baik buruk, manis pahit, dan seterusnya. Tentunya bahwa itu mengimbangi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu tetap melihat bahwa penderitaan akan terus menjadi bagian bagi kita. Tetapi melihat dengan iman kita supaya kita dapat memenangkan penderitaan itu. Yang kedua, penderitaan sebagai cara Tuhan untuk kotong berproses. Bukan cara Tuhan untuk hukum sang kotong. Karena itu ketika penderitaan datang jangan bersungut-sungut dengan itu penderitaan. Cara Tuhan untuk kotong berproses di dalam iman. Cara Tuhan untuk kotong berproses di dalam hidup. Cara Tuhan untuk kotong berproses dan menjadi lebih baik. Penderitaan ada sebagai cara Tuhan untuk kita berproses. Berproses untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga atau yang terakhir, penderitaan tidak akan membuat kita menyerah. Tetapi terus berjuang untuk bertahan dan berdoa. Terus berjuang untuk bertahan dan berdoa. Terus berjuang untuk berdoa dan bertahan. Jangan hadapi dengan kekuatan sendiri. Karena kalau hadapi dengan kekuatan sendiri, kotong akan mundur selangkah demi selangkah. Hadapi dengan Tuhan, Dia akan membuat kita mengalami kemenangan-kemenangan. Seperti kata firman Tuhan ini, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di atas bukit-bukit. Dia akan membuat kaki kita kuat. Seperti rusa berjejak di atas bukit-bukit pergumulan. Mari kita pulang Bapak Mama sambil kita melihat pergumulan ini. Di tengah-tengah perayaan bulan bahasa dan budaya, Sinode Gemik mengajak kita untuk kemudian kita berpulih dalam semua keadaan. Sekalipun kita ada di tengah-tengah ratapan, tetapi janji pemulihan Allah ada bagi tiap orang. Dengan iman dan percaya, berdoa dengan Tuhan, cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan akan menunjukkannya bagi kita. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan tiap-tiap hari. Amin.